Teman-teman, ada satu buah video yang menarik perhatian saya, yaitu video yang sempat viral karena di dalamnya terdapat kata-kata "otak Pak Jokowi kecil". Ternyata di video ini, saya melihat adanya sebuah persekongkolan jahat antara para pembenci Pak Jokowi yang mendukung mereka dalam aksinya untuk menghancurkan Pak Jokowi sehancur-hancurnya. Sepertinya momen ketika mereka mempromosikan buku Jokowi's White Paper ini adalah momen saat mereka melaporkan keberhasilan mereka dalam rangka untuk menghancurkan Pak Jokowi. Sayangnya dari 3 orang ini, yaitu Roy Panci, Tipa Tipu, dan Rismon Sianipar, salah satunya yaitu Bang Rismon keluar dari barisan bertaubat karena mengetahui fakta yang lain. Alih-alih mereka ingin menghancurkan Pak Jokowi sehancur-hancurnya, justru saat ini mereka yang sedang menghadapi kehancuran sehancur-hancurnya. Apakah orang-orang di balik si Tipa dan Roy Panci ini mau bertanggung jawab terhadap semua fitnah yang disebarkan oleh pion-pion mereka itu? Tentu tidak. Mereka yang bermain di belakang layar sudah menikmati akrobatik Tifa dan Roy Panci serta Rismon. Setelah mereka hampir tenggelam di dalam pusaran fitnah yang mereka ciptakan, orang-orang yang di balik layar ini lari satu persatu, bersembunyi. Mereka tidak mau ikut bertanggung jawab. Padahal selama ini mereka yang bersorak-sorai, memberi semangat kepada Tipa Tipu, kepada Roy Panci, kepada Rismon untuk terus menyerang Pak Jokowi agar Pak Jokowi hancur. Bagaimana nasib si Tipa Tipu dan Roy Panci? Kita sudah bisa pastikan mereka akan tenggelam dan karam di dalam pusaran air yang mereka ciptakan. Kita akan sama-sama meneliti satu buah video yang saya maksud. Kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Ya. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Tifa ini sedang pamer di depan para pendukungnya, bohir-bohir yang membayar mereka. Orang-orang yang diharapkan bisa menjadi cuan bagi dia. Dia sedang pamer bahwa kita ini orang gila loh. Kita ini yang berani loh menghancurkan Pak Jokowi loh. Bayar, beli buku kami, bayar. Jadi kita menggunakan strategi Daud melawan Jalut ya. Bahkan ketika dia mengatakan, kita menggunakan strategi orang soleh dan orang jahat, dia kebalik. Jalut dikatakan pihak mereka, Daud dikatakan pihak Pak Jokowi. Inilah ketika Allah sudah memutar balikkan lidah tukang-tukang fitnah. Maka dia pasti akan kebalik-balik ngomongnya. Terbukti ketika dia ingin mengatakan ahli spiritual, ngomongnya spiritualitil. Karena memang dia tidak cocok untuk mengemukakan kata-kata seperti itu. Untuk mengistilahkan Pak Jokowi sebagai orang jahat. Dia tidak diridhoi oleh Allah. Makanya dibalik lidahnya oleh Allah. Mereka lah yang Jalut, Pak Jokowi yang Daud. Dengan salah satunya adalah buku yang kita hadirkan ini. Jadi kami bertiga dengan kepraktisan, saya nggak bilang kepakaran ya. Walaupun sahabat saya, adik saya ini, mutiara yang luar biasa, Black Swan. Beliau ini sudah menghasilkan 800 buku. Ini cerita benar soal otaknya. Nah, ini ya, saya teliti otaknya. Jadi beliau ini melakukan analisis terhadap otaknya Jokowi menggunakan dokumen-dokumen yang kemudian dengan digital forensik itu dibedah sampai sedetil-detilnya. Mas Roy dengan kemampuan telematikanya itu melakukan pembedahan dengan ilmu telekomunikasi, media, dan informatika. Saya dengan ilmu neuroscience behavior saya melakukan bedah otak melalui perilaku-perilaku, narasi-narasi, kata-kata, body language dari Joko Widodo selama 10 tahun kami melihat dari berbagai video. Nah, sedikit saja kalau dari sisi ilmu saya. Kalau kita melihat bagaimana narasi Joko Widodo, we walk the talk, to test our undang-undang, ya. Dengan mudahnya dia menghina bahasa Inggris Pak Jokowi. Padahal ketika Pak Jokowi mengucapkan we walk the talk, not only talk the talk, itu adalah ungkapan bahasa Inggris yang sudah lumrah dikatakan, diucapkan oleh seorang pemimpin. Seolah-olah dia ini lebih jago dari Pak Jokowi dalam berbahasa Inggris. Jadi di dalam narasi-narasi dia untuk menarik perhatian bohir-bohirnya, para pembenci yang lain, dari orang-orang hebat yang powerful, dia mengeluarkan hinaan bulian dengan sangat mudah. Ini dalam rangka untuk meyakinkan para bohir-bohirnya bahwa dia tuh berani. Berani menghina Pak Jokowi. Tenang aja, Pak Jokowi akan saya hancurkan. Saya berani kok ngatain dia kayak begitu. Apa sih yang saya nggak berani? Saya katain otaknya kecil, saya juga berani. Saya bahkan meneliti otaknya dengan cara melihat perilakunya, dengan cara melihat mimik wajahnya. Jadi saya bisa tahu loh otak Pak Jokowi kecil. Dari apa yang selama ini kami perhatikan gerak-gerik Pak Jokowi. Dia mengatakan secara tidak langsung kepada bohir-bohirnya bahwa dia adalah penghancur yang handal, sehingga bohir-bohirnya wajib membayar mereka dengan cara membeli buku, wajib mensupport mereka karena mereka lah yang berani melakukan itu. Kalau para bohir-bohir yang menonton mereka, ilmuwan-ilmuwan yang membenci Pak Jokowi, kan nggak berani melakukan itu. Mereka mewakili
para pembenci untuk menghancurkan Pak Jokowi. Makanya si Tipa, Roy, dua orang ini tetap ngeyel sebagai pembenci, sebagai orang yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu karena mereka gengsi untuk menarik semua ucapan mereka. Meskipun di hati kecil mereka mengakui bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli, mereka mengakui bahwa Pak Jokowi punya bukti-bukti yang sangat banyak, bahkan mereka sudah mulai ketakutan untuk membuktikan ucapan mereka yang mengatakan bahwa Pak Jokowi otaknya kecil, Pak Jokowi ijazahnya palsu, dan Pak Jokowi adalah sosok yang sudah menghancurkan Indonesia. Sehancur-hancurnya, kita dengarkan. Ya, kemudian bagaimana narasi-narasinya selama ini, bagaimana body language-nya, bagaimana face language-nya, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia bicara, bagaimana dia mengernyitkan kening dan sebagainya, itu sangat tidak konsisten dengan ijazah sarjana. Dia meyakini bahwa apa yang Pak Jokowi perlihatkan kepada kita selama ini tidak sesuai dengan seorang lulusan sarjana. Dalam arti kata, dia menyebut bahwa Pak Jokowi ini bodoh, tolol, plonga-plongo, dungu, seperti yang diucapkan oleh Rocky Gerung, dan lain sebagainya. Seolah-olah Pak Jokowi secara fisik tidak nampak sebagai lulusan sarjana UGM. Nah, ini yang kami temukan dengan metode yang kami lakukan dan insya Allah bisa dibaca oleh semua orang valid. Valid. Berani-beraninya dia bilang valid, tetapi ketika dia harus membuktikan di depan pengadilan, dia lari terbirit-birit. Nah, persoalan besarnya adalah Joko Widodo ini adalah prototipe. Prototipe yang berhasil menghancur leburkan negara Indonesia 10 tahun. Jadi sumber dari fitnah isu bahwa Pak Jokowi ini sudah menghancurkan Indonesia adalah dari mulutnya si tipa-tipu ini. Makanya saya bilang, dialah si Ratu Dajjal. Nah, alangkah sangat bahayanya kalau prototipe ini nggak kita bongkar sampai sedetil-detilnya, karena khawatirnya nanti prototipe yang berhasil ini akan terus dijadikan sebagai sebuah model bagi bagaimana menghancurkan Indonesia berikutnya. Dan kita sudah lihat, baby neponya, itu prototipenya Pak Joko Widodo. Dan bagaimana Baby neponya. Maksudnya mungkin Mas Gibran ya. Mas Gibran itu prototipenya Pak Jokowi. Dia ingin mengatakan kepada publik bahwa Pak Jokowi ini berbahaya. Orang yang berbahaya. Tidak lulus S1, tetapi ngaku lulus S1. Lihat saja perilakunya. Seperti orang bukan lulusan sarjana. Apalagi anaknya itu. Sama seperti bapaknya. Narasi yang dibangun oleh si tipa-tipu ini sudah mengotori otak para pembenci yang lain. Ada sebagian dari mereka yang percaya bahwa Pak Jokowi memang bukan lulusan UGM dan Pak Jokowi selama ini sudah menghancurkan Indonesia. Mereka mengikuti ucapan si perempuan Dajjal ini. Dan bagaimana selanjutnya tadi saya sudah mendengar dari para ahli mengatakan ya memang betul bahwa tujuan menciptakan prototipe bernama Joko Widodo itu adalah untuk menghancurkan Indonesia. Bukan hanya segera menjajah Indonesia, tapi menggondol Indonesia sampai sehabis-habisnya. Bahkan dia menuduh katanya Pak Jokowi bukan hanya menghancurkan, tapi ingin menggondol Indonesia, mengambil Indonesia. Begitu ketakutannya si tipa-tipu terhadap Pak Jokowi. Karena apa teman-teman? Karena dia mengharapkan Anies Baswedan bisa berkuasa di Indonesia. Tetapi Anies Baswedan selalu gagal kalau lawannya adalah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Selama ada nama Pak Jokowi berkibar di negara kita, maka upaya-upaya Anies Baswedan buat berkuasa di tanah air ini pasti gagal. Sehingga si tipa-tipu ini yang sangat ambisius, Pak Anies ini jadi presiden, dengan harapan jika Pak Anies Baswedan jadi presiden, tentu dia bakal jadi menteri atau jadi asistennya. Secara mereka berdua ini kan satu alma mater, teman kuliah, sahabatan. Jadi mereka saling support. Si tipa ini masih ambisi agar Anies Baswedan jadi presiden sehingga dia bisa menjadi menteri atau menjadi ya tahulah punya kedudukan tinggi sehingga dia berupaya keras untuk menghancurkan Pak Jokowi sehancur-hancurnya. Dan dia mengumpulkan pembenci-pembenci dari kalangan orang yang masih punya kedudukan, orang yang terkenal untuk mensupport upaya dia karena mereka punya visi dan misi yang sama, yaitu menghancurkan Pak Jokowi. Makanya sumbangan dari kami adalah bagaimana kami menghancurkan, membongkar prototipe itu dan menjadikan sebuah narasi yang bisa dijadikan pelajaran bagi semua dari kita sehingga kita nanti akan bisa mengidentifikasi apakah model yang dilakukan yang berhasil oleh Joko Widodo ini tidak lagi terjadi di masa depan. Demikian. Begitu ketakutannya teman-teman. Si tipa-tipu ini dengan Pak Jokowi, keberadaan Pak Jokowi memang ancaman buat Anies Baswedan, ancaman buat orang-orang yang ingin berkuasa di negara kita. Keberadaan Pak Jokowi ini adalah ketakutan bagi kelompok pembenci yang selama ini gagal menghancurkan Indonesia. Pak Jokowi ini adalah orang yang diciptakan oleh Allah untuk mengubah Indonesia, untuk membuka mata kita semua tentang hak-hak kita terhadap negara tempat kita dilahir. Pak Jokowi dilahirkan ke muka bumi ini untuk menjadi pemimpin bangsa yang bisa mewujudkan
cita-cita kita selama ini untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi karena usaha mereka selama ini menjadi terhambat gara-gara Pak Jokowi lebih membela rakyat daripada membela kepentingan mereka. Bahkan oleh parpol yang membesarkan Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi ditindas, difitnah, dihujat, dijatuhkan. Karena Pak Jokowi tidak bisa sejalan dengan niat-niat busuk parpol yang mengusung beliau. Kita semua sudah tahu, terutama pendukung Pak Jokowi, bahwa orang-orang busuklah yang menginginkan Pak Jokowi hancur. Untuk itu teman-teman, kita harus kuatkan formasi dukungan terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran. Karena mereka adalah orang-orang yang bisa kita andalkan. Selamat malam Bapak-Bapak. Sebenarnya saya tidak layak ya berdiri di sini, apalagi di depan Pak Jenderal Gatot dan Bang Rocky dan Pak Said Didu, Bang Marwan. Jadi disebutlah namanya oleh Rismon. Ada Jenderal Gatot, ada Pak Marwan, ada Said Didu, ada Rocky Gerung. Itulah orang-orang yang ada di belakang mereka, yang mensupport mereka, yang memberikan keyakinan kepada mereka agar mereka maju terus untuk melawan Pak Jokowi, menghancurkan Pak Jokowi. berdasarkan penelitian kami yang bisa juga di-challenge oleh peneliti lain, itu kami tuliskan di sini. Ya, di sini membuktikan bahwa teknologi yang dipakai di dalam mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo belum ada tahun 1985. Karena kami analisa dengan fitur-fitur word processor, yaitu proportional spacing maupun kerning, itu hanya ada di dokumen yang dihasilkan dari sebuah word processor cerdas bernama Word Document. Kalau tebakan kami itu dibuat tahun 2003 sampai 2004 dalam Microsoft XP. Itu lembar pengesahan skripsi. Kalau ijazahnya Joko Widodo telah kami lakukan uji forensik dan metodenya tersebut open source, bisa di-challenge oleh peneliti lain, dicoba, direkonstruksi oleh peneliti lain, dan kami buktikan dengan sejumlah metode forensik bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu tidak identik dengan ijazah dari setidaknya satu orang, yaitu Frono Jiwo. Dalam hal overlapping detection, bagaimana tumpang tindih huruf dengan watermarks, bagaimana susunan lapisan visual, bahwa di ijazahnya Pak Jokowi itu sangat janggal, yang seharusnya adalah huruf dulu baru watermarks logo UGM, tetapi di dalam pada ijazah Pak Jokowi itu justru sebaliknya, yang gampang dimodifikasi, yaitu watermarks dulu baru huruf. Jadi banyak sekali metode di sini yang tidak bisa saya jelaskan, mudah-mudahan dibeli. Nah, ujung-ujungnya mudah-mudahan dibeli. Ujung-ujungnya duit. Supaya ini semoga bisa ada acara berikutnya yang bisa kita seminarkan. Jadi Itu ini aja, Pak. bukunya ini dijual atau di open source juga? Oh, dijual. Oke. Bagaimana Bu, di open source? Ada biaya beli tinta, beli kertas. Oke, clear ya. Jadi nanti Untuk riset. beli langsung ke yang bersangkutan ya, dan saya yakin nanti akan pada Insya Allah sebagai penutup, grand launchingnya akan kita selenggarakan 9 hari lagi, Ya. yaitu pada tanggal 27 Agustus, tempat dirahasiakan. tempat Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, tidak di Jogja, dari Ya. tempat di Jakarta. Ya. Dan nanti setelah itu, insya Allah mohon doanya Bapak-Bapak semuanya, Jenderal-Jenderal senior, Ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga, kita akan distribusikan ke 25 negara dengan bantuan dari FDI, Forum Diaspora Indonesia. Oke. 25 negara. Mau dijual ke 25 negara. Dan kita tahu kabar selanjutnya adalah mereka pecah. Apa yang diungkapkan oleh Rismon tadi sudah dibantah oleh Rismon itu sendiri dengan membuat buku baru bantahan dari buku yang tadi mereka promosikan yang katanya akan dijual di 25 negara. Rupanya uang masuk sudah banyak dari penjualan buku tersebut. Katanya sih konon sudah ada sekitar 1 miliar. Ujung-ujungnya duit. Si 3 orang ini sebenarnya mereka ingin pansos, menggunakan nama Pak Jokowi supaya ketika mereka menciptakan buku, bukunya laku. Kita tahu si Roy Panci jobless alias pengangguran. Dia punya gaji mantan menteri, gaji mantan DPR, dia ada gaji-gaji itu ya, pensiunan. Dia punya, tetapi kan tidak banyak. Sehingga dia merasa bahwa dia harus mencari uang lebih. Dengan cara apa? Pansos. Menggunakan nama orang yang ngetop. Secara tidak langsung, orang-orang ini, para pembenci ini, ketika mereka menghina Pak Jokowi, secara tidak langsung mereka mengakui bahwa dengan membawa nama Pak Jokowi yang sangat ngetop di Indonesia ini, mereka akan kecipratan rejeki. Walaupun cara mereka sangat keterlaluan. Memfitnah, menghina, membuli. Lihat tadi mereka, si Rismon ngomong, mereka sibuk
memperlihatkan halaman demi halaman di buku itu. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka sukses menyebarkan buku itu? Apakah sukses mereka mempengaruhi otak seluruh rakyat Indonesia? Tidak. Justru sekarang mereka menjadi pesakitan di pengadilan, dikejar-kejar oleh jaksa untuk mempertanggungjawabkan semua yang sudah mereka lakukan. Mempertanggungjawabkan kebohongan-kebohongan mereka di muka publik. Mereka harus meluruskan ini di pengadilan. Pengadilan harus memutuskan perkara ini. Apakah mereka benar-benar seorang peneliti? Ataukah mereka seorang tukang fitnah alias dajjal-dajjal akhir zaman? Itu menurut Dr. Tifa, kita juga tidak mengerti tentang ilmu itu. Ya kalau misalkan memang digunakan, ya monggo silakan. Tetapi yang perlu saya tanamkan di sini bahwa tidak bisa juga kita melihat foto kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa otak Bapak Insinyur Joko Widodo kecil. Karena belum pernah ada pemeriksaan. Oh, siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang Ya, jadi begitu. artinya kan Tidak ada yang ini bilang jejak begitu loh. digital yang kita punya. Ya, jejak digital. Jejak digital yang kita punya ada penelitian apa yang digunakan? Udah pernah meneliti otaknya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampai ke Dr. kuburan. Tifa katakan tidak pernah mengatakan Ini itu. sudah abad 21 loh, Mas. Aduh, Anda tuh. Oke. Boleh Loh, diperlihatkan. iya, nggak ada masalah. Iya. Itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Sekarang konteksnya, ya. Itu. Sekarang Jadi konteksnya apa itu? Kita sedang tidak bicara tentang ijazah. Jadi kita kan berbicara Cara memahami penelitian, sesuatu, ya kan? itu tidak Terus yang seperti kedua itu. mau meneliti kekuburan. Iya, Ya kan konteksnya Mau ya meneliti interupsi ya. kekuburan. Interupsi karena Anda menyampaikan Sebentar, bahwa saya Anda dulu menyampaikan maksud itu saya. ya. Jadi bahwa datang saya interupsi kekuburan yang makanya tidak ada ya. hubungannya. Itu konteksnya datang apa? ke sana Bicara apa? pura-pura siaran dan Konteksnya lain apa? sebagainya mengatakan Konteksnya bahwa apa? bukan, Ya. sambung dan lain Kita- sebagainya. loh. Ini kan hal yang tidak terhormat menurut Itu saya. kontekstual, penelitian. kontekstual. Ya kan, itu keluar dari pada konteks penelitian. Pada saat itu kita tidak sedang menyatakan Gitu loh. tentang ijazah. Gitu loh. Kita sedang Jadi menyatakan tentang uang. Ini aneh. Bagaimana beliau memberikan Sehingga penjelasan saya tentang bahwa berapa ini banyak urusan utang Ibu Tifa. negara Silakan selama 10 monggo. tahun, Ya ya kan? kan? Nah, Yang makanya Mas penting Andi ini harus pintar tentunya- sedikit. tentunya Jangan kita semuanya juga dikasangkut meneliti, pautkan. ya, Wah, yang kacau sesuai ini. dengan penelitian Kacau. kita. Ini selain ingin mendowngrade Apa Pak Jokowi, itu juga memang penghinaannya sudah bertubi-tubi kok. Untungnya lah dilaporkan itu tanggal 12. Kalau kesininya lagi dijadikan barang bukti atau ada laporan baru dari Pak Jokowi, katakanlah seperti itu, buktinya lebih banyak lagi. Sebentar itu Oh, jadi fitnah maksud dan lain Anda- sebagainya. Itu Misalkan kita tidak bicara dalam seandainya satu dikalau, konteks, gitu makanya loh, Pak, ya. waduh. Jadi Anda masih konsisten bahwa penelitian dan penghinaan itu berbeda. Berbeda. Oke. Kalau penelitian saya akui Ibu Tifa hebat di dalam neuroscience. Oke. Ya kan? Silakan. Tetapi kan tidak bisa kita mencampur adukan data. Kapan kita bicara sebagai seorang peneliti? Kapan kita bicara sebagai seorang aktivis? Kapan Kapan saya kita- tanya dulu, apakah datang ke kuburan itu penelitian juga? Oh, bagian. Bagian. Ya kan? Diakui. Dr. Tifa. Bagian. Selain kita takziah, udah pernah takziah belum? Nah, Kan itu. belum kan? Enggak usah tanyakan kita. Saya Loh, cuma nanya gampang tahu kok bisa nggak? dijawab Saya aja pertanyaan, sama loh, Tifa. kita Betul nggak ini- datang ke kuburan sebentar. gitu loh.